Ya, hai. Oke, nama saya Miu dan balik lagi di konten yang seperti kemarin-kemarin masih belum berubah dan tidak ada variasi konten sejak kemarin. Mungkin kamu agak ngerasa bete karena kenapa ngomong soal Korea-Korea mulu sih gitu. Karena memang aku lagi belajar bahasa Korea sih. Dan apa yang aku bahas sebenarnya itu udah aku pelajari cukup lama, tapi aku ngulang lagi aja karena ya mengulang pelajaran itu bisa bikin kita lebih melekat dengan pelajarannya itu sendiri kan. Gimana kalau misalnya ke setiap kali aku ngebahas soal Korea-Korea, baik itu bahasanya, budayanya, dan yang lain-lain. Gimana kalau misalnya aku pakai sapaan yang biasa dipakai oleh orang Korea itu sendiri. Ya, yang kemarin sudah aku upload, yaitu annyeonghaseyo. Oke, mulailah. Mulai dari awal. Oke, 1, 2, 3. Ya, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nih, annyeonghaseyo. Untuk kali ini aku mau ngebahas soal 죄송합니다. 죄송합니다. Ini. Sebenarnya ini pencahayaannya agak kurang sih, tapi kelihatan ya. 죄송합니다. 죄송합니다 itu sebenarnya kalau di buku-buku pelajaran bahasa Korea atau di lembaga-lembaga kursus pelajaran bahasa Korea, lembaga kursus bahasa Korea yang kebanyakan itu mereka itu menerjemahkan 죄송합니다 sebagai maaf gitu. Maaf. Sebenarnya nggak salah sih, memang gitu. Memang gitu juga terjemahannya, tapi penggunaannya kalau dari website Talk to Me in Korean yang aku tahu mereka menjelaskannya 죄송합니다 itu sebenarnya dipakai untuk ungkapan rasa bersalah. Jadi kalau misalnya kita habis melakukan kesalahan, itu biasanya pakai 죄송합니다. Atau saat kita mau menerobos kerumunan, kan kalau kita menerobos kerumunan gitu pasti ada dong tanpa sengaja kita nabrak orang atau gimana gitu, atau orang misalnya mau berfoto terus kita lewat seenaknya gitu, itu biasanya pakai 죄송합니다. Kayak misalnya, aduh maaf ya, aku tahu harusnya aku nggak gini gitu, harusnya aku nggak melakukan ini, aduh aku minta maaf banget, benar-benar minta maaf, 죄송합니다, 죄송합니다, kayak gitu. Nah, tapi di bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris ungkapan maaf atau I'm sorry itu kan juga digunakan ketika kita mendengar suatu berita yang buruk, terus si pendengar itu bilang I'm sorry to hear that gitu, I'm sorry to hear that, maaf ya, aku bersimpati atas apa yang kamu alami, kayak gitu kira-kira ya terjemahannya ya. Nah, di Indonesia sendiri beberapa orang juga menggunakan kata maaf untuk hal yang sama. Tapi khusus untuk 죄송합니다 itu berbeda. Dia tidak digunakan untuk ekspresi ungkapan simpati. Ungkapan simpati itu enggak. Jadi kalau misalnya kita dengar berita kematian atau berita sedih lah, misalnya orang diputusin, orang bercerai, orang putus dari pacarnya, atau orang kehilangan anak, atau orang mendapatkan musibah, itu kalau kita dengar berita kayak gitu, kita nggak ngomong 죄송합니다 kepada orang Korea. Kita nggak menggunakan ekspresi 죄송합니다 karena 죄송합니다 itu ya seperti yang kamu lihat di catatan aku ini, 죄송합니다 itu ada 4 fungsinya. Ada 3. Ada 3 fungsinya, yaitu pertama, kita mengucapkan maaf itu karena kita memang merasa bersalah atau telah menyesali perbuatan yang kita lakukan.
Atau misalnya kita ngelempar jokes nih, kita bercanda, terus kita takut dia tersinggung atas bercandaan kita yang mungkin nggak lucu, tapi kita udah selesai jokesnya, itu kita bisa ngomong 죄송합니다 gitu. 죄송합니다. Aku sering banget dengar dari teacher-teacher, dari sonsengnim, dari para sonsengnim, guru-guru bahasa Korea, yang dia habis ngajakin bercanda murid-muridnya, terus muridnya kayak yang nggak ngerti gitu dia bercanda apa, atau walaupun muridnya ikutan ketawa, habis bercandanya itu selesai, para sonseng님nya sonseng님nya bakalan bilang 죄송합니다 gitu. 죄송합니다 itu maksudnya kayak aduh maaf ya, sorry, harusnya aku nggak ngomong gitu, maaf gitu, kayak gitu. Nah, 죄송합니다 itu juga bisa kita gunakan saat kita mau menerobos kerumunan. Aku udah ngomong belum sih kayak menerobos kerumunan gitu. Nah, kalau menerobos kerumunan, kan kadang-kadang saat kita melakukan itu nggak sengaja kita mungkin menyakiti seseorang yang ada di kerumunan itu, walaupun dilakukan tanpa sengaja gitu kan. Kayak misalnya ada yang nggak sengaja kesenggol badannya sampai jatuh, ada yang sampai keinjek kakinya, atau mungkin ada orang yang lagi mau berfoto terus kita lewat seenaknya dan kita masuk frame waktu pas tombol kameranya itu dipencet gitu, sehingga kita ikutan terfoto. Nah, saat kita menerobos kerumunan itu disarankan untuk menggunakan 죄송합니다 gitu. 죄송합니다 gitu. Aduh maaf, sorry, misi gitu. Maaf ya, aduh maaf, misi ya gitu. Oke, ini tentang 죄송합니다. Terus selanjutnya ada 저기요. Ini kalau di drama Korea ya, 저기요 itu sering banget digunakan. Nah, seberapa sering 저기요 itu digunakan? 저기요 itu digunakannya kalau kita mau manggil orang, atau kita ada di sebuah, ini sebenarnya aku udah bikin sih catatannya, mungkin kelihatan kali ya. Aku udah bikin catatan. Jadi kalau misalnya kita ada di sebuah restoran atau minimarket atau swalayan, terus kita mau manggil orang atau kita mau manggil pelayannya gitu atau waitersnya gitu, atau SPG-nya gitu, kita manggilnya 저기요 gitu, 저기요, kayak misalnya gini, 저기 itu kayak itu kan pokoknya intinya 저기요 tuh ada kayak bilang kamu yang di sana gitu, kamu yang di sana, sini sebentar gitu, perhatian aku dong gitu, perhatiin aku ada sesuatu yang mau disampaikan nih gitu. Ini 저기요, fungsi dari 저기요 gitu. Itu sih. Nah, terus ada lagi kalau yang di poin nomor 4 ini ada yang namanya 잠시만요. 잠시만요 tuh juga sebenarnya artinya juga permisi, itu juga bisa digunakan untuk menggantikan permisinya 죄송합니다. Jadi variasi aja, kayak misalnya 죄송합니다, 잠시만요, 죄송합니다, kayak gitu. Terus kita menerobos kerumunan gitu. Cuman paling umum sih biasanya orang 죄송합니다. Tapi kalau di drama-drama, aku pernah nonton di beberapa drama Korea yang aku lupa judulnya, kadang-kadang mereka juga menggunakan kata 잠시만요. 잠시만요 gitu. 잠시만요 sendiri itu artinya sebenarnya adalah tunggu sebentar gitu. Kalau diterjemahkan secara letterlek itu 잠시만요 artinya tunggu sebentar. Sama kayak misalnya kita ngomong 잠깐만요 juga artinya tunggu sebentar, please wait gitu. Nah tapi 잠깐만요 tuh aku nggak tahu bisa nggak ya digunakan dalam menerobos kerumunan. Mungkin kalau misalnya kamu tahu bisa komen aja di bawah gitu. Apalagi kayaknya itu aja.
Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Kamsahamnida dan 안녕히 가세요. 바이바이. 안녕히 가세요. 감사합니다. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.